Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Iwulandari, saya dari Prodi Hukum Pidana Islam. NIM saya 050103200008. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum acara pidana yang diampu oleh Bapak Muhammad Bagus SHMH. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan mekanisme penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan sendiri itu ada dalam pasal 1 dalam ayat 5 dalam KUHP juga, yang mana penyelidikan itu suatu tindakan penyidik itu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang mana itu diduga sebagai tindakan pidana yang berguna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jadi menurut cara undang-undang yang berlaku. Lalu penyelidikan ini itu dilakukan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa itu ada tindak pidana atau tidak. Jika ada tindak pidana, maka akan naik statusnya menjadi penyidikan. Jika tidak ada tindak pidana dalam unsur suatu peristiwa tersebut, itu maka penyelidikan itu dihentikan. Lalu wewenang penyelidik itu ada dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dalam KUHP. Lanjut ke penyelidik itu atas perintah penyidik itu dapat melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, dan lain-lain. Ini ada dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dalam KUHP juga. Lalu proses penyelidikan apa saja sih? Itu yang pertama, laporan atau aduan. Yang kedua, SPKT. Yang ketiga, kajian awal. Yang keempat, tanda penerimaan laporan polisi. Nah, yang kelima itu registrasi administrasi penyidikan. Lalu selanjutnya mencari keterangan dan barang bukti. Lalu ke yang terakhir, gelar perkara. Nah, jika merupakan tindak pidana, maka lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penyidikan. Jika bukan tindak pidana dalam suatu peristiwa yang diselidiki, itu penyelidikan terhadap suatu peristiwa itu dapat dihentikan. Lalu jika wewenang tindak pidana dalam peristiwa ini itu bukan wewenang Polri, maka itu dapat dilimpahkan ke instansi yang berwenang, seperti itu. Lalu ke pembahasan selanjutnya yaitu penyidikan. Nah, dalam penyidikan ini ada dalam pasal 1 ayat 2 dalam KUHP, yang mana tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, setelah penyelidikan yang menentukan tindak pidana atau tidak. Jika tindak pidana, maka lanjut ke penyidikan. Nah, penyidikan ini dicari nih siapa tersangkanya, seperti itu. Lalu ada juga beberapa macam penyidik. Itu ada penyidik dari Polri, penyidik dari PPNS, penyidik pembantu, penyidik dari perwira TNI, penyidik dari kejaksaan. Untuk tipikor itu penyidiknya dapat dari KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk kasus tipikor. Lalu wewenang penyidik itu ada dalam pasal 7 KUHP. Bisa dibaca dalam pasal 7 KUHP ya, bukan KUHP, maaf. Lalu proses penyidikan itu ada laporan polisi. Lalu yang kedua itu ada SPDP, kejaksaan pelapor dan terlapor. Yang ketiga yaitu upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, dan penahanan. Lalu mekanisme yang selanjutnya yaitu keempat, tiap-tiap upaya paksa disertai surat perintah dan dibuat berita acara. Lalu yang kelima, pemeriksaan. Lalu yang keenam, penetapan tersangka. Lalu yang ketujuh, pemberkasan. Lalu yang kedelapan yang terakhir yaitu penyerahan berkas perkara tersangka tersebut. Lalu dalam kekuasaan kehakiman itu bersifat merdeka. Nah, dalam bersifat merdeka di sini itu kekuasaan kehakiman itu keputusan hakim itu tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dalam situasi apapun. Nah, jadi keputusan hakim itu
hanya bersifat merdeka seperti itu dari hakim sendiri, jadi tidak dapat dipengaruhi oleh suatu apapun seperti itu. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.